Assalamualaikum Sobat Jadi Guru, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu dan apa saja kira-kira keunggulan yang terdapat di dalam kurikulum merdeka tersebut? Yuk mari kita bahas sama-sama. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Keunggulan-keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya adalah fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Jika kita lihat dari sisi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang kedua, dilihat dari sisi guru. Guru mengajar sesuai capaian dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, dilihat dari satuan pendidikan, yaitu memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan dalam implementasinya, untuk satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka, implementasinya dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing, yaitu satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum prototipe yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai maka semakin efektif implementasi kurikulum prototipe. Pilihan yang pertama yaitu mandiri belajar. Maksudnya adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Pilihan yang kedua, mandiri berubah. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan, seperti PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pilihan ketiga, yaitu mandiri berbagi. Maksudnya adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan seperti PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Nah, demikianlah video saya kali ini mengenai definisi dan keunggulan dari kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat.